9 ya, tapi kita ini sebentar lagi akan mulai. Ada kertas di belakang bagi yang mau. Untuk isian kita, dan kita sudah sampai di Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kita akan lihat ayat 14 sampai 22 pada hari ini. Kita sedang belajar tentang jemaat di Laodikia, dan tidak terasa kita sudah sampai kepada jemaat yang ketujuh. Ketujuh ini jemaat yang terakhir ya. Masih ingat 7 jemaat apa aja? Efesus, kemudian Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, kemudian Laodikia. Oke, Laodikia ini nama kota sekaligus tempat jemaat-jemaat ini, jadi disebut jemaat. Karena waktu itu di satu kota mungkin cuma ada satu jemaat, karena waktu itu kekristenan baru mulai ya. Enggak seperti sekarang, satu kota bisa banyak sekali jemaat, gitu kan. Kalau bilang jemaat Jakarta itu banyak sekali. Gitu. Berdoa dulu Pak. Ya, oke. Nanti kita mau baca dulu, ya. Baca dulu nanti kita berdoa. Jadi ini jemaat-jemaatnya. Dan kita sudah sampai kepada jemaat Laodikia. Ada banyak sekali pesan Tuhan yang indah bagi jemaat-jemaat ini. Kita akan baca dulu teks kita ayat 14 sampai ayat 22. Kemudian kita akan berdoa habis itu ya. Dan kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 14, jemaat ayat 15, demikian seterusnya sampai 22. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau marah dan mengalah, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia menegur dan mengajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Saya minta Pak Ori mungkin kita dalam doa. Baik, selamat pagi. Mari kita bersama doa. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baik dan kesehatan yang baik, dan untuk kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mempelajari firman Engkau ya Tuhan. Dan dengan memberi hikmat pada Pak Stephen yang akan menguraikannya, juga pada kami agar kami bisa memahaminya dengan benar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Oke, baik. Pertama kita akan melihat latar belakang dari kota Laodikia terlebih dahulu. Kita lihat poin nomor 1. Kota Laodikia berdekatan dengan kota Kolose. Jadi Laodikia tidak terlalu terkenal dalam Alkitab karena tidak ada
judul surat Laodikia gitu. Tetapi Kolose lumayan terkenal karena ada kitab yang namanya kitab Kolose atau surat Kolose. Dan Laodikia ini dekat dengan kota Kolose. Ya. Dan bahkan jemaat Laodikia ada disebut dalam surat Paulus. Coba kita buka Kolose. Ya. Kolose pasalnya yang keempat tentunya. Kolose pasal 4. Jadi menulis surat kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata demikian di ayat yang ke-15. Oke, Kolose 4 ayat 15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia. Oke, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi menarik sekali. Paulus tulis surat kepada jemaat Kolose, sekaligus dia juga ada tulis surat kepada jemaat Laodikia, dan Paulus suruh mereka saling tukar gitu. Ya, surat yang untuk kamu tolong dibaca di Laodikia, surat Laodikia dibaca di kamu. Nah, pertanyaannya adalah surat Laodikia di mana gitu kan? Nah, ini ada banyak teori ya. Saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi saya percaya bahwa surat Laodikia itu sebenarnya adalah surat Filemon. Ya, surat Filemon itu adalah surat pada Laodikia. Dan mungkin ada yang berkata, loh, Filemon kan surat pribadi, nah, kok surat jemaat? Memang Filemon itu surat pribadi, tapi kalau kita hati-hati membaca surat Filemon, coba kita buka sebentar ya. Anda buka Filemon. Filemon ini jarang dibuka oleh banyak orang percaya. Dia ada pas sebelum Ibrani di situ. Ya. Filemon di situ ya. Dan kalau Anda baca di situ di Filemon pasal 1 ayat 1 dikatakan di situ dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon, memang ditujukan pada pribadi, tapi baca terus. Pada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apphia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan kepada apa? Jemaat di rumahmu. Jadi surat Filipi bukan hanya ditujukan kepada pribadi saja, tapi juga kepada jemaat gitu. Jemaat di rumah Filemon. Nah, ada banyak teori mengenai jemaat di rumah Filemon ini yang mana begitu ya. Dan oke, saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi kemungkinan walaupun saya tidak katakan absolut, tapi ada indikasi bahwa Filemon itu adanya di Laodikia. Oke, kembali ke Wahyu pasal 3 sekarang. Kembali ke Wahyu pasal 3, masih dalam poin pertama kita. Jadi berdekatan dengan kota Kolose, ya. Dan jemaat di sana disebut juga dalam surat Paulus. Ya, kota ini ada beberapa ciri. Nah, kalau kita perhatikan, seringkali suatu kota punya ciri apa itu rupanya mempengaruhi jemaatnya punya ciri apa begitu. Atau Tuhan sengaja juga menggunakan hal-hal yang biasa di dalam jemaat itu untuk kasih ilustrasi atau untuk kasih teguran gitu. Jadi ada hubungannya ya, suatu kota dengan jemaatnya rupanya. Nah, kota Laodikia itu seperti apa? Kota Laodikia adalah kota yang kaya, kota yang makmur. Gitu. Kota yang makmur, dia punya industri perbankan, industri wol hitam. Dan mereka juga punya semacam sekolah medis. Kalau hari ini mungkin kita bilang sekolah kedokteran. Ya, mungkin zaman itu belum disebut sekolah kedokteran. Semacam sekolah tabib, sekolah medis, di mana mereka lumayan terkenal menghasilkan semacam salep mata, gitu ya, untuk ukuran zaman itulah, salep mata untuk zaman itu, gitu. Jadi ini kota yang kaya, gitu. Saking kayanya, waktu mereka terkena gempa bumi sekitar tahun 60-an, begitu, 60-an, 70-an, mereka tidak memerlukan bantuan dari kekaisaran untuk membangun kembali kota mereka. Jadi mereka adalah kota yang makmur di sini. Oke. Kemudian hal lain lagi di sini, ya, kota ini mendapat pasokan air, dari sumber panas kota Hierapolis. Jadi ada 3 kota yang berdekatan seperti itu. Ya, jadi 3 kota berdekatan, yaitu Kolose, Laodikia, Hierapolis. Hierapolis ini ada disinggung juga di surat Kolose. Ya, jadi dan di Hierapolis ada suatu sumber air panas, sumber mata air panas. Dan mereka menyalurkan air panas dari Hierapolis ke Laodikia. Yang mereka salurkan, tetapi
tentu kita bisa membayangkan ya, waktu di Hierapolis masih panas, ketika disalurkan sampai ke Laodikia tentu sudah tidak panas lagi, gitu ya. Sudah tidak panas lagi, sudah. Nah, sepertinya Tuhan sengaja nanti memakai ilustrasi ini karena ini adalah ilustrasi yang dipahami oleh orang Laodikia, begitu. Ya, bahwa mereka tahu. Ya mungkin kalau orang-orang kaya yang kaya raya di Laodikia, mereka akan gampang misalnya kalau mau menikmati air panas mereka berperjalanan ke Hierapolis. Ya sedangkan yang kurang beruntung ya mungkin ya terima aja di Laodikia airnya ya inilah airnya sudah dingin istilah begitu ya. Tapi kota ini sangat paham ya perbedaan antara air panas dengan air yang suam-suam kuku nanti akan Tuhan pakai ilustrasi ini begitu. Baik. Oke, baik, dan kita masuk ke 7P yang minggu lalu sudah kita sebut juga ya. 7P yang pertama adalah penerima sudah kita bahas tadi Laodikia ya. Penerima ya. Nah, itu ada di ayat 14, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, dan malaikat di situ adalah gembala sidangnya di situ ya. Oke, dan sekarang ini pengirim ya, penerima pengirim. Pengirimnya tentu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menekankan hal tertentu mengenai dirinya, dan kepada tiap-tiap jemaat penekanannya beda-beda. Ya, kepada jemaat di Laodikia penekanannya apa? Di ayat 14, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Tanya sini ya, permulaan ciptaan Allah. Jadi poin nomor 2 kita, Tuhan memperkenalkan diri kepada jemaat Laodikia sebagai Amin, itu yang pertama. Amin. Ya. Dan kata yang sudah sering muncul dalam kosakata Kristen ini, ya kalau hari ini kita dengar kata Amin itu sudah kita identikan dengan ya penutup doa misalnya kan. Kalau kita habis doa kita bilang Amin, gitu. Ya. Nah, jadi tapi Tuhan Yesus berkata dia adalah Amin. Ya, sebenarnya apa sih arti kata amin ini? Gitu kan? Nah, kenapa kita orang Kristen bilang amin? Gitu. Kalau misalnya kita selesai doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu. Ya. Dan ini adalah asalnya dari bahasa Ibrani, sebenarnya ya. Asalnya dari bahasa Ibrani. Ya. Dan artinya mengukuhkan atau mempercayai. Ya. Mengukuhkan atau mempercayai atau menguatkan, gitu ya. Jadi kata amin saja bisa berarti ya sungguh atau benar gitu, atau kokoh begitu. Ya. Nah, jadi itulah yang kita sebut kadang-kadang kita ada istilah mengaminkan sesuatu. Ya, mengaminkan sesuatu itu berarti apa? Ya mempercayainya, mengokohkannya, menyetujuinya, begitu. Ya, dan ya kita bilang bahwa ya Kristus menyebut dirinya sebagai Sang Amin. Artinya di seluruh dunia ini dialah yang paling real sebenarnya. Dialah yang paling kokoh. Lebih dari realita yang bisa kita lihat. Mungkin Anda berkata, saya mau lihat sesuatu yang kokoh, sesuatu yang bisa saya pegang. Kalau Anda bilang ada piano di sini, percaya nggak? Percaya. Kenapa? Saya bisa pegang. Nih, barangnya ada nih. Kokoh, gitu, kokoh. Saya berjalan di sini, saya yakin. Kenapa? Karena saya bisa sentuh, gitu. Kalau orang suruh saya berjalan di sini, saya jalan. Saya jalan di sini karena saya bisa sentuh. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih dari semua itu. Walaupun Anda tidak bisa pegang Yesus Kristus saja, tapi Anda bisa berkata dia bersama dengan saya. Dan itu lebih kokoh daripada bangku ini, gitu. Lebih kokoh dari bangku ini. Dan kalau Tuhan Yesus bilang, percayalah pada firman-Ku. Ayo, saya mau kamu berjalan dengan iman dari titik A ke titik B. Contoh Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, kamu keluar dari negerimu. Tuhan, saya sudah mapan di sini. Saya punya keluarga, saya punya harta. Enggak, keluar. Jaminannya apa Tuhan? Jaminannya apa? Kalau Tuhan menyuruh kamu berjalan dengan iman, jaminannya apa Tuhan? Kalau saya meninggalkan pekerjaan saya meninggalkan kenyamanan saya meninggalkan A, B, C, D, E, jaminannya apa Tuhan? Engkau bilang firman-Ku.
Firman Tuhan bisa dipegang nggak? Ya. Kalau uang bisa kita pegang nih uang nih, jelas. Ya. Nah, firman Tuhan bisa kita pegang atau tidak? Nah, Tuhan berkata bisa, bahkan lebih bisa dipegang daripada hal-hal yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Dia lebih amin, lebih kokoh. Karena dunia ini bisa berlalu, Tuhan bilang, firman-Ku tidak akan berlalu. Sedemikian kokohnya. Karena itu dibilang, akulah sang amin. Sang amin yang kokoh, yang bisa dipercaya. Dan itu luar biasa sekali. Kristus sering menggandakan kata ini dalam Injil. Kalau dalam Anda pernah baca KJV, itu di KJV diterjemahkan verily, verily. Di buku nyanyi kita ada satu lagu namanya Verily, Verily judulnya. Sesungguh-sungguhnya terjemahkan. Itu sering sekali muncul di kitab Yohanes. Itu di bahasa aslinya amin, amin. Jadi Tuhan Yesus bilang amin, amin, aku berkata kepadamu. Jadi di lain terjemahkan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Sesungguh-sungguhnya. Ya, Tuhan Yesus sering. Jadi isian kita itu menggandakan kata dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes itu amin, amin katanya ya. Dan selain itu dia adalah saksi yang setia dan benar. Ini adalah titel Tuhan Yesus. Ingat bahwa ini adalah pewahyuan Yesus Kristus. Pewahyuan Yesus Kristus. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Dan ini sangat efektif untuk jemaat Laodikia yang nanti kita akan lihat mereka som-som kuku, mereka tidak ada semangat. Sedangkan Yesus Kristus kebalikannya, dia adalah pribadi yang rela bersaksi demi kebenaran sampai dia mati. Sampai dia mati. Dia kan ada bilang sama orang-orang Yahudi, aku tidak bisa bohong seperti kalian. Seandainya aku berkata aku bukan dia, maka aku berbohong. Gitu. Tapi aku adalah Mesias, aku adalah anak Allah. Dan oleh karena itu mereka menyalibkan dia. Kalau dia mau lari gampang. Dia tinggal bilang saja, oh enggak, kalian salah paham, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Karena kan mereka marah, dia meninggikan diri sebagai Allah, sebagai Tuhan. Mereka tinggal, oh kalian salah tanggap, saya bukan Allah. Tapi dia nggak berkata demikian. Dia setia, dan saksi yang setia dan benar. Oke, poin nomor 3 kita masih dalam identitas Yesus Kristus, pengirimnya. Poin nomor 3, sebagian orang salah memahami titel Yesus berikutnya sebagai permulaan ciptaan Allah. Nah, ini ada di ayat 14, salah satu ayat yang kadang-kadang dipakai oleh bidat-bidat. Ya, salah satu ayat yang kadang-kadang dipakai oleh penyesat-penyesat. Ya, dan mereka bilang, lihat ini, Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, sehingga mereka menafsirkan seolah-olah bahwa itu berarti Yesus itu adalah ciptaan pertama katanya, permulaan dari ciptaan Allah, jadi ciptaan pertama. Jadi mereka berkata Yesus adalah ciptaan. Tapi sebenarnya tidak, gitu. Bukan, ini bukan bicara soal Yesus sebagai ciptaan. Dan tadi kan kita bilang bahwa jemaat Laodikia dekat dengan jemaat Kolose, bahkan surat Kolose Paulus perintahkan dibaca oleh jemaat Laodikia. Coba kita lihat surat Kolose, apa yang dikatakan tentang Yesus Kristus di sini. Kolose pasal 1 dari ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ini adalah surat yang sudah pasti pernah dibaca jemaat Laodikia. Nah, karena Paulus ada perintahkan surat ini tolong dibaca oleh jemaat Laodikia. Dan di Kolose 1 ayat 15 Tuhan berkata, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan apa? Oleh dia dan untuk dia. Jadi segala sesuatu diciptakan melalui Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia.
Ini adalah bahasa yang ilahi gitu. Tidak ada pribadi lain yang bisa seperti ini selain Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ya, bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wow. Nah, dari konteks seperti itu, jadi di dalam Wahyu pasal 3 tadi ayat 14, ketika titel Yesus salah satu adalah permulaan ciptaan Allah, bukan maksudnya Dia adalah ciptaan pertama, tapi maksudnya adalah Dia yang memulai. Dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan. Itu isian kita. Dalam isian kita, arti sebenarnya dari ekspresi ini dalam konteks ini adalah bahwa Yesus adalah pencipta. Dia adalah yang memulai. Kalau misalnya saya bilang seperti ini, misalnya Thomas Alva Edison adalah permulaan era bolam listrik. Apakah itu berarti Thomas Alva Edison salah satu bolam listrik? Kan bukan. Tapi dia yang memulai. Dia adalah permulaannya, dia pemulanya. Jadi konteksnya seperti itu ya. Kembali ke dalam Wahyu pasal 3. Kembali dalam Wahyu pasal 3. Tadi sudah kita baca dan kita lanjut lagi ayat 15. Ini P yang ketiga, yaitu pengetahuan. Pengetahuan Yesus Kristus. Dan ingat, untuk semua jemaat Tuhan selalu bilang, aku tahu pekerjaan. Aku tahu pekerjaan. Selalu Tuhan bilang seperti itu. Dan ya, Tuhan tahu semua pekerjaan kita ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dan di poin 4 poin 4 dalam misi kita, Tuhan mengetahui pekerjaan jemaat ini dan menegur mereka. Jadi langsung teguran. Ini salah satu jemaat yang tidak ada ujiannya boleh dibilang. Jadi, kita sempat bilang bahwa ada jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan, contohnya Smyrna, kemudian Philadelphia. Tapi ada jemaat yang kita tidak dapatkan pujian Tuhan. Dan dari pengetahuan langsung teguran, gitu. Langsung teguran, langsung pesan berisi teguran di situ. Dan tegurannya apa? Oke, poin nomor 4, Tuhan mengetahui pekerjaan jemaat ini, menegur mereka bahwa mereka tidak dingin ataupun panas. Tidak dingin ataupun panas. Dan Tuhan memakai kondisi yang jemaat ini pahami. Ya, Tuhan memakai ilustrasi sih. Tentu Tuhan bukan bicara soal dingin dan panas literal, maksudnya oh kamu nggak sedang demam gitu kan. Jadi jemaatnya dikasih termometer gitu biar panas gitu kan. Bukan itu. Ya, ini ilustrasi, ini satu metafora. Kamu itu dingin atau panas, dan Tuhan sengaja memakai yang mereka pahami, masalah air, karena situasi air di Laodikia itu dia tergantung pada tadi saya bilang air panas di Hierapolis. Tapi sampai ke Laodikia airnya udah nggak enak sebenarnya. Nah, air panas itu kan banyak gunanya, bikin teh enak panas-panas gitu kan. Apalagi banyak lah yang kalau panas. Dingin juga ada enaknya gitu. Ada juga ya minuman dingin kan ya. Tapi kalau yang nggak dingin nggak panas ini yang ini. Yang dingin sekalian, yogurt apa. Yang enak-enak lah yang dingin juga ada gitu kan. Es apa gitu kan. Nah, yang panas juga ada gitu. Tapi ini nggak jelas gitu. Dingin nggak panas nggak. Nah, jadi Tuhan bilang, oke, ini suatu ilustrasi. Jadi Tuhan memakai kondisi yang jemaat dipahami dari kondisi air mereka untuk menegaskan bahwa Tuhan mendapatkan mereka sebenarnya dalam kondisi apatis. Itu isian kita. Kondisi mereka apatis. Apatis sehingga dalam istilah air itu Tuhan bilang kamu itu suam-suam. Tidak ada ini. Tidak ada gejolaknya, tidak ada semangatnya. Ya. Tidak membara. Nah, jadi Tuhan tidak menginginkan orang Kristen yang hanya mengandalkan formalisme. Formalisme itu adalah kayak semacam ini aja. Pokoknya saya kayak melakukan ini aja, kayak secara formalisme aja gitu. Kayak ya saya orang Kristen, saya harus ke gereja. Ya oke, saya ke gereja. Ya saya hari Natal mesti begini, hari Paskah mesti begini. Ya. Pokoknya ya ada ekspektasi orang Kristen begini, ya udah saya jalanin secara luar begitu, secara jasmania saya jalankan itu, tapi tidak
tidak ada realita rohaninya, ya. Tidak ada suatu semangat untuk Tuhan, tidak ada kasih akan Tuhan, melainkan business as usual, ya. Oke, ini saya menjalani hari-hari seperti itu, ya. Karena memang judulnya saya orang Kristen, begitu. Ya. Oke. Berarti apa bedanya istilah formalisme dan legalisme seperti orang-orang Farisi? Apakah sama? Ada kemiripan tapi beda, ya. Penekanannya beda. Formalisme itu berbicara mengenai melakukan sesuatu hanya untuk dilihat saja, ya. Sedangkan legalisme, dalam legalisme itu ada formalisme juga, tetapi legalisme adalah mengandalkan, kan dari kata legal, mengandalkan melakukan hukum untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan sebenarnya. Itu lebih ke arah legalisme, ya. Jadi makanya orang Farisi berpendapat bahwa saya harus bisa menaati hukum Tuhan, baru saya bisa diterima oleh Tuhan. Sehingga mereka mati-matian mencoba, gitu. Jadi orang-orang Farisi itu banyak yang giat sekali. Giat sekali. Paulus saja bilang saya dulu itu giat banget, gitu, karena saya pikir saya bisa masuk surga dengan cara ini. Gitu. Nah, saya Tuhan Yesus bilang, kecuali hidup keagamaanmu lebih hebat daripada orang Farisi, kamu nggak bisa masuk surga. Loh, orang pada bingung, gitu. Orang Farisi udah ekstrim gitu aja masih nggak masuk juga, mesti gimana lagi, gitu. Tapi maksud Tuhan sama sekali berbeda, bahwa kamu nggak bisa mengandalkan diri kamu sendiri, kamu harus punya kebenaran yang memang Tuhan kasih, gitu. Karena kalau berdasarkan kamu sendiri ya nggak nyampe. Jadi di dalam legalisme biasa ada formalisme juga, tetapi memang agak sedikit berbeda. Oke, baik. Kita lanjut juga. Ya, di ayat yang ke-16 Tuhan bilang, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Jadi kembali ilustrasi air di sini kan. Jadi masih di poin 4 kita, masih menggunakan ilustrasi air. Tuhan menunjukkan bahwa orang demikian akan ia muntahkan, Jadi Tuhan tidak senang dengan yang seperti ini. Ya, Tuhan tidak senang dengan yang seperti ini. Dan Kenapa jemaat ini bisa sedemikian apatis? Ada beberapa kemungkinan, ya. Satu, tentu bisa jadi beberapa atau banyak anggota jemaatnya tidak benar-benar lahir baru, itu satu kemungkinan. Ya. Kalau orang tidak lahir baru, ya tidak mungkin dia punya kasih yang sejati kepada Tuhan. Tidak mungkin dia punya semangat kepada Tuhan, ya. Dia hanya ikut kebaktian, dia hanya menjadi orang Kristen. Mungkin ada yang menjadi orang Kristen karena dia memang lahir di keluarga Kristen, ya. Atau karena dia hanya sekedar ikut-ikutan, gitu. Bisa saja, gitu. Ya, tetapi Tuhan bilang Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati, dan Dia mau orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia, yang benar-benar bersemangat dan berapi-api. Jadi satu kemungkinan karena ada sebagian yang belum diselamatkan memang di jemaat itu, ya, seperti di Sardis, kita masih ingat, ya, di Sardis kan banyak yang mati, Tuhan bilang. Walaupun ada juga yang masih Tuhan puji, ada sebagian yang masih hidup. Tuhan puji Sardis sedikit lah. Ya, di Laodikia ini, dia bilang, kalian ini som-som kuku semua. Atau ada orang yang sudah diselamatkan tapi sudah jauh kehilangan kasih mula-mula, seperti di Efesus, ya. Sudah kehilangan kasih mula-mula, jadi ya menjadi tidak jelas di sini. Oke, masuk poin 5 kita. Masuk poin 5. Tuhan melanjutkan tegurannya sekaligus menyingkapkan alasan untuk kesuaman jemaat itu. Saya nggak tahu kesuaman itu satu kata atau tidak, ini saya bikin aja katanya. Kesuam-suam kukuan, gitu ya. Kesuaman, menyingkapkan alasan untuk kesuaman jemaat ini. Ya, mereka telah merasa nyaman dan salah menilai kondisi rohani sendiri. Ya. Jemaat Laodikia merasa kaya, bertambah kaya dan tidak berkekurangan. Jadi bukan saja mereka kaya, mereka adalah kaya yang makin tambah kaya, begitu, secara jasmani. Makanya di dalam ayat yang ke-17 Tuhan bilang, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, jadi bertambah kaya.
dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan masih ingat tadi di awal poin 1 dalam latar belakang jemaat kita bilang kota Laodikia adalah kota yang makmur, gitu ya. Kota yang makmur. Jadi kota yang makmur berarti penduduknya juga makmur, gitu. Penduduknya makmur, secara jasmani kaya, gitu. Dan itu dalam isian kita. Jemaat ini secara jasmani makmur, ya, secara jasmani makmur di tengah kota yang kaya. Tetapi akhirnya fokus mereka menjadi berubah. Fokus mereka sekarang ada pada harta. Dan ini menunjukkan kemiskinan rohani. Kalau ini yang mereka banggakan, kalau ini yang mereka katakan aku kaya dan aku bertambah kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kalau itu menjadi fokus mereka, maka itu berarti mereka telah kehilangan fokus yang sejati. Ya, coba kita lihat, ada banyak sekali ayat dalam firman Tuhan yang memperingatkan akan hal ini. Nggak akan habis kalau kita baca, tapi kita lihat satu contoh saja. Misalnya Mazmur pasal 52. Ayat 7 ya, tapi kayaknya salah. Bukan ini yang saya maksud. Coba kita cari yang lain aja. Coba kita buka Yeremia. Yeremia pasal 9, kita lihat. Ayat yang ke-22, 23 dan 24. Seperti saya katakan, ada banyak ayat yang memperingatkan kita akan hal ini. Nggak tahu nih, saya salah tulis mungkin ya. Tapi kita buka yang lain, Yeremia 9 ayat 23 dan 24 contohnya. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Jadi ya, ketika manusia mulai beralih fokus, gitu kan, dari Tuhan ya, kepada hal-hal lain, ya, ini Tuhan akan ingatkan bahwa ini sudah salah. Dan jemaat di Laodikia mereka salah dalam hal ini. Dan oleh karena itu mereka salah menilai kondisi mereka. Secara rohani sebenarnya mereka sudah terpuruk, ya, tapi mereka tidak peduli tentang itu. Dan mereka hanya berfokus ke masalah jasmani saja. Oke, masih dalam isian kita, dalam hal ini mereka adalah kebalikan dari jemaat. Masih ingat jemaat mana yang secara jasmani miskin tapi Tuhan bilang dia kaya? Smyrna. Ya. Jadi dalam hal ini mereka adalah kebalikan dari jemaat Smyrna. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ya. Wahyu pasal 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Itu bilang, namun engkau kaya. Secara Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Jadi bukan berarti nggak ada kesusahan, ada, Tuhan tahu. Tapi engkau kaya, engkau kaya. Itu lebih baik Tuhan bilang kita kaya daripada Tuhan bilang kita miskin. Sebenarnya harta jasmani itu tidak mengindikasikan. Ya. Ya, kalau misalnya, maksudnya kita mau punya harta jasmani atau kita tidak punya harta jasmani, kita tetap bisa rohani kita itu entah miskin atau kaya. Dan ya lebih baik Tuhan yang bilang engkau kaya daripada dunia yang bilang engkau kaya. Kan saya pernah bilang bahwa setiap tahun atau apa itu kan ada majalah ya, entah Forbes atau apa, dia sering menerbitkan 100 orang terkaya dunia. Kemarin saya baru baca berita katanya di Indonesia akhirnya siapa tuh yang terkaya di Indonesia itu? Yang itu udah disalib itu, yang Hartono itu.
udah disalib sama orang lain lagi ini. Siapa? saya ada baca sekilas, wah orang terkaya di Indonesia itu yang resmi. Saya yakin yang nggak resmi sih ada banyak yang ini lebih kaya dari dia di Indonesia kan. Ya tapi untuk apa gitu? Untuk apa kita didaftarkan di dunia? Tapi Tuhan bilang engkau miskin. Di hadapan Tuhan lebih baik di hadapan Tuhan kita kaya. Ya. Sekali lagi tidak ada hubungan dengan harta jasmani kita sebenarnya. Harta jasmani kita, tapi gini, jangan sampai harta jasmani menjadi fokus gitu. Artinya sama-sama orang yang miskin bisa karena kemiskinannya menjauh dari Tuhan. Dia bisa karena kemiskinannya menyalahkan Tuhan. Dia bisa karena kemiskinannya memberontak sama Tuhan, pahit sama Tuhan. Bisa. Orang yang kaya juga bisa. Orang yang kaya juga bisa karena kekayaannya beralih fokus dan meninggalkan Tuhan. Jadi baik miskin maupun kaya sama-sama bisa meninggalkan Tuhan. Jangan salah, gitu ya. Idealnya gimana, Pak? Hah? Idealnya Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi ya kita terima berkat Tuhan, gitu kan? Ya ada orang yang Tuhan percayakan harta jasmani, ya oke. Gitu. Berarti kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Gitu kan? Ada orang yang ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Gitu. Ya. Dan Tuhan pasti Tuhan cukupi juga. Gitu. Semua orang Tuhan berjanji akan mencukupi orang percaya. Gitu kan? Ya. Dan kita memuliakan Tuhan. Gitu kan? Oke, masih di sini. Kesombongan membuat mereka tidak tahu akan situasi mereka, tidak sadar atau tidak tahu akan kondisi mereka, karena itu yang Tuhan tekankan di sini di Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke Wahyu 3 ayat yang ke-17. Jadi ada suatu kontras di mana Tuhan bilang, aku tahu, di ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi kontrasnya di ayat 17, engkau tidak tahu. Jadi Tuhan tahu kondisi mereka, tapi mereka tidak tahu kondisi mereka sendiri. Engkau tidak tahu. Oke, di halaman selanjutnya, poin nomor 6 kita. Tuhan memakai 5 kata untuk menggambarkan kondisi mereka yang sebenarnya. Itu ada di 17 ya. 5 kata itu apa? Melarat, malang, miskin. Melarat, malang, miskin, kemudian buta dan telanjang. Ya, ini menggambarkan ya situasi yang parah begitu. Ya, parah, ya, sampai baju pun nggak ada gitu kan, telanjang. Ya, suatu kemelaratan yang luar biasa. Ya, artinya kebutuhan primer saja udah nggak bisa gitu. Ya, nggak usah ngomong hal-hal lain. Kan? Oke. Ya. Dan ini kontras sekali dengan mereka bilang aku tidak kekurangan. Tuhan bilang kamu sangat berkekurangan. Kamu sangat berkekurangan. Nah, Tuhan menasihatkan jemaat ini untuk menyelesaikan itu semua. Jadi melarat, malang, miskin kita bisa anggap sebagai kemiskinan, buta, oke, kemudian telanjang ya. Tuhan menasihatkan jemaat ini untuk menyelesaikan itu semua. Itu ada di ayat 18. Coba kita baca ayat 18. Dan maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi mereka harus menyelesaikan kemiskinan mereka supaya mereka jadi kaya. Kemudian mereka harus menyelesaikan ketelanjangan mereka, ya, supaya engkau agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan. Kemudian mereka harus menyelesaikan kebutaan mereka. Ya. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, jadi kondisi rohani mereka ini, ya mereka harus selesaikan. Jadi dalam isian kita Tuhan menasihatkan jemaat ini untuk menyelesaikan itu semua agar mereka menjadi kaya. Itu isiannya, agar mereka menjadi kaya, tidak kelihatan ketelanjangannya, dan dapat melihat. Dapat melihat, ya. Kemudian sumber solusi dari semua itu adalah Tuhan sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah itu gitu kan? Mereka harus datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang belilah daripadaku. Mereka tidak akan dapatkan ini dari toko lain. Mungkin di Laodikia ada banyak toko. Mereka punya industri salep mata, tapi salep mata mereka tidak bisa membuat mereka celik rohani.
Dan tadi kita sudah lihat mereka punya industri wol hitam. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mau wol hitam, kamu harus punya pakaian putih. Dan pakaian yang hanya bisa Tuhan Yesus berikan. Jadi solusinya ada pada Tuhan. Ada pada Tuhan. Tuhan suruh beli, tapi mereka nggak bisa cari di ini, di hypermart atau di Hero atau di Carrefour gitu, nggak bisa. Ya. Oke, sumber solusi dari semua itu adalah Tuhan sendiri, sehingga jemaat perlu membeli, perlu membeli emas yang telah dimurnikan, pakaian putih, dan juga minyak pelumas mata. Nah, Tuhan pakai istilah membeli, ada hubungan di sini dengan nasihat Tuhan dalam Amsal 23:23 untuk membeli apa? Kebenaran. Tapi kebenaran di sini bukan bicara soal doktrinal saja, ya memang doktrinal juga. Tapi kebenaran di sini adalah seluruhnya. Dan kalau kita baca Amsal 23:23, ayatnya bukan hanya stop sampai sana, belilah kebenaran dan jangan ambil duanya. Dikatakan lanjut apa? Demikian juga dengan hikmat. Coba kita buka deh. Ya, Amsal 23 ayat 23. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ya, hikmat, didikan dan pengertian. Yang semuanya saling kait mengait sebenarnya. Semuanya saling kait mengait. Oke, apa kebenaran yang harus mereka pahami? Poin nomor 7. Kekayaan sesungguhnya adalah dalam Kristus. Ya, Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8 bunyinya, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Daripada kita menyombong atas kekayaan jasmani kita, lebih baik kita bermegah atas kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus. Nah, ini luar biasa. Ya. Firman Tuhan lebih penting dari emas. Nah, kita nggak usah buka, tapi bisa dilihat di Mazmur. Ya. Nah, firman-Mu lebih berharga dari emas tua, segala macam, ada banyak ayat yang seperti itu. Kemudian pakaian putih akan banyak disebut dalam kitab Wahyu, nanti kita akan lihat, karena kita baru sampai Wahyu pasal 3 ya. Kita akan nanti masuk di Wahyu pasal selanjutnya, ada banyak menyinggung soal pakaian putih. Dan banyak disebut dalam kitab Wahyu sebagai pakaian orang-orang kudus. Pakaian orang kudus, pakaian orang-orang yang diselamatkan. Menggambarkan status mereka. Bahwa mereka yang tadinya pakaiannya kotor sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Ini adalah harta yang sesungguhnya. Ini kontras dengan industri di kota itu, yang tadi saya bilang wol hitam. Dan hanya Tuhan yang mampu membuat mata rohani seseorang celik, ya. Hanya Tuhan yang mampu. Oke, kita kembali ke Wahyu pasalnya yang ketiga. Tadi Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa ku kasih aku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Poin nomor 8 kita, teguran Tuhan yang keras adalah tanda kasihnya kepada jemaat. Tanda kasihnya kepada jemaat tujuannya adalah untuk menuntun kepada pertobatan. Poin nomor 9, masuk ke ayat 20 kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan aku. Orang yang mau meresponi Tuhan akan mendapatkan persekutuan dengan dia. Akan mendapatkan persekutuan dengan dia. Oleh karena itu, persekutuan itu digambarkan dengan makan. Makan. Aku akan makan bersama dengan dia. Aku masuk mendapatkannya, makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Oleh karena itu di dunia zaman dulu, orang-orang timur terutama sangat menghargai kalau orang sudah makan bersama. Itu kayak udah ada persekutuan. Anda baca di kitab Kejadian, waktu ada Tuhan datang sebagai manusia menjumpai Abraham. Abraham begitu apa? Wah, begitu menjamu dia. Ini berarti sudah punya persekutuan.
Demikian juga Lot ketika dia membawa masuk 2 malaikat itu, sehingga Lot bahkan membela 2 orang ini secara mati-matian. Jadi makan bersama itu ada persekutuan, gitu ya. Dan Tuhan bilang, aku mau punya persekutuan dengan engkau, dengan manusia, gitu ya. Masih di poin 9 kita, ilustrasi yang Tuhan berikan adalah mengetuk di depan pintu, ya, mengetuk di depan pintu. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berkehendak bebas. Makhluk berkehendak bebas. Ya, karena ya ayat ini mematahkan juga banyak argumen Calvinis sebenarnya. Ya, karena Calvinis tidak mau Allah yang lemah menurut mereka. Jadi kalau Allah kayak harus nunggu manusia ketok-ketok pintu manusia, bagi mereka itu lemah, gitu. Jadi Allah itu mestinya langsung Allah yang tentukan. Ngapain Allah ngetok-ngetok pintu kita? Kan ya memang kita lihat dari sudut pandang Allah yang Maha Berdaulat. Oke, Tuhan punya hak. Kalau Tuhan mau langsung masuk, bisa nggak? Bisa-bisa saja. Gitu loh, bisa gitu. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk yang berkehendak bebas. Dan Tuhan mau punya persekutuan dengan pribadi yang berkata iya kepada Dia. Saya ibaratkan seorang raja yang maha kuasa. Waktu dia mau menikah, karena dia maha kuasa, diktator lah gitu. Dia bebas pilih satu orang perempuan manapun, dan dia nggak akan bisa menolak gitu. Kalau dia paksa bisa gitu. Tapi mungkin raja ini berkata, untuk istri saya mau orang yang dengan bebas mengatakan ya kepada saya, begitu. Saya tidak mau yang saya paksa, yang karena saya serem gitu, dan karena kekuasaan saya akhirnya nggak punya pilihan untuk menolak. Nah, Tuhan punya mau persekutuan yang seperti itu dengan manusia. Manusia yang berkata iya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku berdiri depan pintu mengetuk ini ya. Oke, ilustrasi ini bisa berlaku untuk keselamatan maupun persekutuan. Jadi ada perdebatan. Ini bicara soal orang yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Dan teks memang sengaja ambigu supaya bisa diterapkan kepada dua-duanya. Jadi ini bisa diterapkan kepada orang yang belum diselamatkan. Tuhan mengetuk pintu hatinya, maukah kamu diselamatkan? Tapi ini juga bisa diterapkan kepada orang yang sudah diselamatkan, tapi Tuhan menginginkan persekutuan yang lebih dalam dengan kita. Ya. Tuhan mengetuk pintu hati kita bukan karena kita belum diselamatkan, tapi karena Tuhan berkata, aku mau lebih dalam lagi dengan kamu. Aku mau lebih akrab lagi dengan kamu, mau nggak kamu? Jadi ini bisa diterapkan kepada kedua-duanya. Oke, dan poin 10, barang siapa menang akan ikut memerintah bersama Kristus. Yang waktu kita sudah habis ya, jadi cepat aja. Duduk di tahtanya, itu ayat 21 ya. Dan biasanya ini hanya diperbolehkan untuk ahli waris. Dan tentu terakhir, semua jemaat dimana siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya. Baik, waktu kita habis. Kalau ada pertanyaan nanti ditanya jawab mungkin setelah kebaktian. Dan kita tutup dalam doa. Ya. Oke. Minta Ian minum dong. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kita belajar pesan firman Tuhan pada jemaat Laodikia. Kiranya kami dapat terus bersemangat dan berapi-api Tuhan dalam belajar firman Tuhan ini, dan kami dapat terus bertumbuh jadi jemaat gereja yang membanggakan nama-Mu di bumi. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke.